Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini kita di kelas matematika teknik. Sekarang kita akan membahas tentang materi yaitu deret Fourier. Oke, kita langsung ke materinya saja. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, di sini kita perlu tahu dulu nih apa itu deret Fourier. Nah, pengertian dari deret Fourier itu sendiri adalah yaitu cara untuk mempresentasikan fungsi atau sinyal periodik sebagai penjumlahan dari fungsi-fungsi sinus dan kosinus. Nah, konsep ini tuh memungkinkan kita untuk memecah sinyal kompleks menjadi kombinasi dari gelombang sederhana. Nah, yang disebut sebagai harmonik. Nah, setiap harmonik itu mempunyai frekuensi, amplitudo, dan fase tertentu. Dengan menjumlahkannya, kita juga bisa membentuk ulang sinyal aslinya. Nah, jadi itulah deret Fourier. Oke, kita nggak usah berlama-lama, kita langsung ke contoh soalnya saja. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini terdapat soal di mana terdapat gelombang yang berbentuk segitiga. Nah, yang sebelah kiri ini itu dia adalah negatif dan sebelah kanan itu positif. Nah, di sini kita diminta untuk memplot penjumlahan deret Fourier sampai sederhana. Nah, oke, sekarang kita akan selesaikan. Nah, adapun cara penyelesaiannya yaitu di sini kita mempunyai persamaan atau fungsi periodiknya itu fx sama dengan a0 plus sigma n sama dengan 1 dengan batas tak terhingga. Nah, gua kurung an kali cos n v per l tambah bn kali sin n v per l. Nah, di mana L-nya itu sama dengan P per 2. Nah, maka dia itu P per 2-nya diganti dengan P per 2 nantinya. Nah, selanjutnya di sini A0 sama dengan 1 per 2L integral L sampai min L kali F T dt. AN sama dengan 1 per 2 integral L sampai min L F kali F T cos dalam kurung NV per L kali T dt. Nah, maka BN sama dengan 1 per 2 integral L min L sampai min L kali F T kali sin dalam kurung NV per L kali T dt. Nah, maka di sini kita menghitung nilai A0. Nah, yaitu A0 sama dengan 1 per 2V seperti yang kita jelaskan tadi, integral min V hingga V fungsi T dt. Nah, sama dengan A01 per 2V integral min V hingga V. Nah, di sini kita masukkan nilainya yaitu 8 per V fungsi T dt. Nah, dari persamaan ini kita bisa melanjutkan A0 sama dengan 8 per 2 V kuadrat integral min V hingga V T dt. Maka hasil akhirnya yaitu A0 sama dengan 0. Nah, begitu juga dengan AN. Di sini AN sama dengan 1 per V integral min V hingga V fungsi T cos NT dt. Nah, sama dengan 1 per V integral min V hingga V. Di sini kita juga memasukkan nilai seperti pada A0 8 per V T cos NT dt. Maka 8 per V kuadrat integral V
min V hingga V T cos NT dt, sehingga dia juga menghasilkan AN sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai dari Bn. Nah, di mana di sini untuk menghitung nilai Bn kita menggunakan persamaan 1 per V integral min V hingga V fungsi T sin NT dt. Nah, maka kita masukkan nilainya sama dengan 1 per V integral min V hingga V 8 per V fungsi T sin NT dt. Nah, dari kita masukkan hasil ini maka menjadi 8 per V kuadrat integral min V hingga V fungsi T sin NT dt. Nah, maka sama dengan 16 per V kuadrat integral min V hingga 0 T sin NT dt. Nah, hasil dari persamaan ini maka kita akan kalikan dengan, yaitu 16 per V pangkat 2 kali N kali V per N min 1 pangkat N plus 1. Maka dari persamaan ini hasil akhirnya adalah Bn sama dengan 16 per Vn min 1 pangkat N tambah 1. Nah, selanjutnya dia akan membentuk deret Fourier hingga suku ke-6 seperti berikut. Nah, yaitu 16 per V dalam kurung sin T kurang 1 per 2 sin 2T plus 1 per 3 sin 3T kurang 1 per 4 sin 4T plus 1 per 5 sin 5T kurang 1 per 6 sin 6T. Nah, dari persamaan tadi maka bentuk deret Fourier hingga suku ke-6-nya telah kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita akan coba melihat bentuk gelombangnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam codingannya. Nah, di sini pertama-tama kita import dulu NumPy sama Matplotlib. Nah, ini kebutuhannya untuk kita menampilkan grafik dan menggunakan hitungan matematika. Nah, lalu kita membuat variabel T yang isinya itu ini adalah periode waktunya. Nah, di sini isi range waktu dari min 15 sampai 15. Nah, total ini adalah total titik dari grafik ini supaya dia kelihatan lebih halus. Jadi kita buat saja sampai 1000 biar kelihatan lebih rapi. Nah, selanjutnya kita inisialisasi Y-nya itu sama dengan 0. Ini untuk menampung hasil total dari deret Fourier-nya nanti. Nah, sekarang kita masuk ke loopingnya. Di sini kita looping dari N sama dengan 1 sampai 11. Nah, stepnya itu 2 karena deret Fourier-nya itu cuma mengambil suku ganjil. Totalnya ada 6 suku. Jadi sehingga dia nanti di sini menampilkan deret Fourier hingga suku ke-6 saja. Nah, dari looping ini adalah persamaan loopingnya. Kita menghitung suku ke N menggunakan rumus deret Fourier untuk membentuk segitiga di sini. Nah, di sini ada faktor min 1. Nah, ini untuk mengganti
untuk mengganti-ganti tanda plus minusnya. Nah, selanjutnya di sini koefisiennya. Nah, semakin besar n maka semakin kecil nilainya. Nah, terakhir yang di sini sin n kali t ini untuk membentuk gelombangnya. Nah, setiap suku yn itu kita jumlahkan ke y sehingga hasilnya itu bisa membentuk total gelombangnya, maka dia akan menjadi seperti ini. Setelah looping selesai, maka kita tinggal memplot hasilnya saja di sini. Ini adalah fungsi untuk membentuk ini adalah fungsi untuk membentuk grafik ini, sehingga dia akan menampilkan grafik seperti ini. Nah, jadi kode ini akan menampilkan bentuk gelombang segitiga seperti ini untuk hasil dari penjumlahan 6 suku pertama dari deret Fouriernya. Nah, dan ini bisa kita tambah lagi sukunya. Oke, cukup sekian untuk codingannya. Oke, untuk penjelasan tentang deret Fouriernya cukup sampai sini saja dulu. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.